Welcome to Throwback Crime bareng gue, Michelle. Pada episode ini gue akan ceritain kasus pembunuhan yang dimana pelakunya menggunakan zat kimia. Dan lebih gokilnya lagi, pelaku merupakan sahabat dari korban. Banyak masyarakat Indonesia belum memahami bahayanya zat kimia yang ada di sekitar kita. Zat kimia ini kerap digunakan untuk kepentingan pribadi yang cenderung merugikan orang lain. Kerugian tersebut bisa menyebabkan kecacatan hingga kematian. Nah, salah satu dari begitu banyaknya kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat Indonesia beberapa tahun yang lalu adalah kasus kopi sianida. Sianida merupakan jenis racun yang sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian dalam waktu yang sangat singkat. Meski racun sianida adalah zat kimia pembunuh, awalnya zat ini digunakan di dunia pertambangan untuk pengikat logam mulia. Namun, dalam kasus ini, zat kimia tersebut dicampur ke dalam es kopi Vietnam. Sehingga zat kimia ini telah menelan satu korban, yakni Wayan Mirna Salihin atau yang biasa dipanggil Mirna, meninggal usai menyeruput kopi yang diketahui berisi zat sianida. Hasil laboratorium forensik Polri ditemukan kandungan mencapai 14,88 atau hampir 15 gram per liter di tubuh Mirna. Kandungan sedikit saja menyebabkan kematian. So, jangan coba-coba ya netizen. Sebelum meninggal dunia, Mirna diketahui bertemu dengan dua teman kuliahnya saat studi di kampus Billy Blue College of Design, Sydney, Australia. Dua temannya yaitu Jessica dan Bun Juwita alias Hani. Pertemuannya berlangsung di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Pada saat kejadian, Jessica diketahui lebih dulu tiba di Cafe Olivier pada pukul 4 sore. Lalu Jessica berinisiatif memesan es kopi Vietnam untuk diberikan kepada Mirna, serta memesan 2 koktail. Kedua fakta tersebut, terutama soal Jessica sebagai pembeli kopi, dibenarkan oleh karyawan di Cafe Olivier. Saat menyeruput es kopi Vietnam yang dipesan oleh Jessica, Mirna mengalami kejang-kejang dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Kemudian dibawa ke sebuah klinik yang ada di Grand Indonesia. Setelah itu, Mirna dibawa ke Rumah Sakit Abdi Waluyo. Namun saat dalam perjalanannya, nyawa Mirna nggak tertolong, sehingga Mirna meninggal pada 6 Januari 2016 silam. Hasil pemeriksaan sampel ditemukan adanya zat racun sianida sehingga menyebabkan Mirna tewas. Setelah diperiksa polisi, ternyata ada sekitar 3,75 mg sianida di dalam tubuh Mirna, salah satunya di lambung. Sebelum menetapkan tersangka pada kasus Mirna, kepolisian 2 kali mengekspos hasil penyidikan mereka ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pada ekspos pertama, Kejati menyatakan berkas penyidikan kasus Mirna tidak lengkap. Usai ekspos, kepolisian diketahui telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tanpa mencantumkan nama tersangka. Lalu pada ekspos kedua, kepolisian dan Kejati mengaku sudah dapat hasil signifikan. Mereka pun sepakat sehingga gelar perkara bisa segera dilakukan. Kemudian, polisi menggeledah rumah Jessica yang berada di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Setelah adanya bukti-bukti dan gelar perkara pada Jumat 29 Januari 2016, Jessica akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Jessica ditangkap di Hotel Neo Mangga 2 Square pada Sabtu 30 Januari 2016 pukul 7.45 WIB. Nah, karena ada kasus ini hingga menghilangkan nyawa seseorang, suami Mirna, si Arif, menuding Jessica tidak berusaha menolong istrinya saat sekarat seusai menyeruput es kopi Vietnam. Di sisi lain, Jessica mengaku sempat keberatan dengan tindakan Arif yang langsung membawa Mirna ke RS Abdi Waluyo. Jessica mengatakan seharusnya Arif membiarkan Mirna mendapatkan penanganan dokter klinik mall terlebih dahulu, sehingga nyawa Mirna masih bisa tertolong. Ya, namanya juga emosi kecampur panik, pasti akan saling menyalahkan. Jessica kemudian dibawa ke meja hijau dan dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Berdasarkan pasal itu, Jessica harus menghadapi ancaman pidana penjara minimal selama 5 tahun dan maksimal selama 20 tahun atau hukuman mati. Lanjut, pada kasus ini, pegawai Cafe Olivier sebagai tempat kejadian perkara pun bersaksi, tepatnya pada 28 Juli 2016.
Mereka menyatakan bahwa es kopi Vietnam Mirna yang Jessica pesan berwarna kuningan dan berbau. Kok bisa ya? Gak cuma para pegawai kafe, suami Mirna yaitu Arif sempat dihadirkan ke pengadilan untuk menjadi saksi pada 12 Juli 2016. Dalam keterangannya, Arif menyebut istrinya takut untuk bertemu dengan Jessica. Kenapa gitu? Karena Mirna bercerita Jessica sempat marah saat terakhir bertemu pada Oktober 2014 di Sydney, Australia. Penyebabnya adalah Mirna menasehatinya mengenai hubungan Jessica dan pacarnya, dan saking marahnya Jessica sampai ninggalin Mirna sendirian dalam pertemuan di Australia itu. Nah, sebelum peristiwa 6 Januari 2016, Arif mengatakan sempat mengikuti pertemuan Mirna dan Jessica pada 8 Desember 2015 di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Arif juga memastikan pada pertemuan di Kelapa Gading, kemarahan Jessica tidak dibahas ke istrinya, karena Jessica malah minta dicarikan pacar oleh Mirna. Dan fakta mengejutkan lainnya pun terungkap, di mana kasus kematian Mirna tak hanya melibatkan polisi di Indonesia, tetapi juga polisi di Australia. Penyidik Polda Metro Jaya mendapatkan temuan dari polisi Australia sekitar 14 catatan penting tentang Jessica. Hal tersebut karena Jessica diketahui memiliki izin tinggal atau berstatus permanent residency. Salah satu temuan pentingnya adalah percobaan bunuh diri. Oh ya, gue mau reminder lagi ya, Jessica dan Mirna ini pernah kuliah di kampus Billy Blue College of Design, Sydney, Australia. Nah, dalam persidangannya, Jessica sempat membantah telah memberikan racun cyanida ke Mirna. Sampai akhirnya Jessica dan pengacaranya menyiapkan pembelaan atau pledoi. Pembelaan ini dibacakan untuk menyangkal tuntutan yang diberikan JPU 20 tahun ke Jessica. Dan kalian tahu setebal apa pledoinya? Yap, tebel banget, yaitu sebanyak 3.000 lembar. Wow, skripsi gue aja kayak gak setebel itu ya. Lanjut, dari persidangan pada 27 Oktober 2016, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Jessica terbukti membunuh Mirna dengan menaruh cyanida ke dalam es kopi Vietnam. Sehingga Jessica divonis hukuman 20 tahun penjara karena terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Tapi vonis 20 tahun bikin suami Mirna gak terima nih. Menurutnya, hukuman itu tidak bisa membuat keluarganya puas atas perbuatan keji Jessica yang membunuh Mirna dengan racun cyanida. Arif bahkan sulit memaafkan Jessica, walaupun perbuatannya sudah dibayarkan dengan vonis penjara 20 tahun. Ya gimana bisa terima? Nyawa istrinya melayang men, wajar sih ya. Jessica juga gak terima sama putusan majelis hakim. Dan pada 7 Maret 2017, ia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun bandingnya ditolak. Justru hakim menguatkan putusan PN Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis kepada Jessica 20 tahun. Tapi Jessica gak nyerah gitu aja. Ia mengajukan kasasi ke MA, namun permohonan bandingnya ditolak. Nah, itu dia kasus pembunuhan yang dilakukan seorang perempuan bernama Jessica ke sahabatnya Mirna. Padahal yang gue tahu, sahabat itu nggak akan nyakitin satu sama lain. Apalagi sampai tega ngabisin nyawanya. So, buat netizen yang punya sahabat, coba yuk saling menghargai dan dijaga pertemanannya. Kalau ada apa-apa, mending diobrolin. Jangan sampai kasus kayak gini terulang lagi. Dan terima kasih buat kalian penonton setia gue yang udah nemenin gue cerita dari awal sampai akhir. Jangan bosen-bosen ya, gue Michelle, sampai ketemu di next episode. Bye!